of this landscape has been returned to grass and has been made accessible to visitors. What did this landscape look like when Stonehenge was built? It actually looked quite simple to clean. It was mostly used by prehistoric people to graze their cattle, with some shrubs, particularly. This is cool. Hey, we starting on that side? Yeah. And look at me. Go, Lee. Go, where'd you go? Go. Look at me, come down. Eva. Seperti biasa, sebelum sampai di objek, saya infokan dulu di bus. Jadi Bapak Ibu pas turun bisa langsung foto-foto ya. Oke, nanti di sana kita bisa lihat apa aja. Ini adalah 3 tempat yang bisa dibilang paling ikonik, yang paling banyak pengunjungnya yang sering didatengin, yaitu adalah yang pertama Bath Abbey. Kalau Bapak Ibu kemarin kan sudah ke Westminster Abbey, sekarang di Kota Bath ada ya. Bath Abbey itu apa sih sebenarnya? Memang kalau Bapak Ibu tahu, Abbey itu dibilangnya sebutannya gereja ya, jadi gereja Bath. Awalnya itu namanya itu bukan Bath. Selain Bath Abbey itu ada yang namanya Roman Bath ya, yang saya bilang di sana itu ada sumber air mineral ya, dimana orang-orang Romawi zaman dulu itu memang percaya ketika ada sumber air itu bisa menyembuhkan segala penyakit, dari penyakit kulit sampai penyakit yang lain gitu ya. Untuk kita tidak masuk ke dalam, kita cuman dari luarnya aja, kita foto stop di luar ya, jadi foto stop di depannya. Dan awalnya kenapa bisa ada Roman Bath ini, zaman dulu ada salah satu penduduk yang bisa dibilang mereka mencoba untuk berendam di sana, ternyata semua penyakit-penyakit kulitnya itu sembuh. Makanya orang-orang di sekitaran sini langsung bikin tempat pemandian ya. Nah, ini kita sudah sampai. Ibu bisa lihat ya, sebentar lagi kita sampai. Selain Roman Bath ada apa lagi? Ada yang namanya itu ya, banyak toko-tokonya yang berdiri di atas jembatan itu. Nah, oke. Ya, jadi ini bangunannya tidak ada yang tinggi-tinggi banget ya, semua jadi masih zaman-zaman dulu. Arsitekturnya masih bagus-bagus banget. Ya, dari sini nanti kita jalan dulu ke belakang ke si Bath Abbey. Bapak Ibu nanti jangan salah ikut bendera ya, karena grup sebelah juga nyampe-nya barengan sama kita ya. Jadi nanti ikut bendera saya. Cari yang benderanya warna merah atau jaketnya warna putih ya. Carinya yang cantik ya, jangan yang ganteng, carinya yang cantik saya ya. Tadi Bath Abbey.
screenshot. They're in the big mansion in Paris. They are waltzing around the big room, toasting life and love with the best champagne money can buy and the best caviar money can buy. This glorious piece of music is called the Brindisi, otherwise known as the drinking song. And considering that nobody knows what today is, what day it is, we just know it's sometime between Christmas and New Year, I think we should just keep drinking. Se encuentra algo así, sí. Lihat sana deh. Ah, ini nih.
Sekali lagi seperti biasa, kota Bristol itu dulunya kota pelabuhan. Tes ya. Dulunya kota pelabuhan dari abad ke-15 sampai ke-19. Ini jadi tempat perdagangan lah zaman dulu gitu ya. Terus perdagangannya dari mana? Dari Amerika sama Afrika. Selain itu kalau di Bristol Bapak Ibu memang di sini kita cukup objek wisata di sini itu tidak terlalu banyak, cuman 2 St. Mary kurang ini ya, depan kita udah St. Mary Radcliffe ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih untuk gereja di sini itu mirip-mirip semua ya, dari abad keberapa, dari sekitar abad 15 sampai 19, dan mereka itu pernah hancur ketika Perang Dunia Kedua ya, dan mereka dibangun ulang dan masih mempertahankan kondisinya. Gotiknya itu masih ada. Oh, kita kayaknya nggak bisa turun di sini deh. Oh, bisa. Oke, jadi kita foto stop aja di sini Bapak Ibu. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Ya, foto stop di depan saya 15 menit. Habis itu kita menuju ke Bristol Cathedral dulu. Habis itu kita baru menuju ke hotel ya. Yuk. Sebentar ya, tunggu busnya ini baru turun.